Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi PTS atau penilaian tengah semester 1 tahun 2020, muatan atau mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 3. Silahkan anak-anak menyimak. Di situ ada kisi-kisi ya, kisi-kisi UTS Bahasa Jawa semester 1. Ada KD 3.1 memahami teks deskripsi tentang kegiatan di sekolah dan di rumah. Nanti siswa diminta untuk menentukan apa saja kegiatan di sekolah dan di rumah. Kemudian siswa menentukan benda-benda yang ada di sekolah dan di rumah. Kemudian nanti anak-anak menyimpulkan isi bacaan. Kemudian di KD 4.1 menyampaikan tes deskripsi tentang kegiatan di sekolah dan di rumah. Siswa diminta membuat pertanyaan tentang kegiatan di rumah dan di sekolah dengan kata tanya kalau dalam bahasa Jawa ya opo, sopo, nengendi, engendi, kapan, lan sapanunggalane. 3.2 memahami tembang mojopat pocong, cangkriman, lan geguritan. Nah, ini bocah-bocah nanti atau siswa disuruh menghitung guru wilangane dalam lagu itu, dalam tembang mojopat. Kemudian nanti siswa diminta menentukan guru lagu dari tembang pocong itu tadi. Dari tembang pocong, siswa juga diminta untuk menentukan guru gotronya atau jumlah lariknya. Kemudian nanti siswa juga diminta untuk melengkapi cangkriman yang tepat. Jadi ada cangkriman yang belum lengkap, nanti siswa diminta untuk melengkapi kata yang belum lengkap tadi, titik-titiknya. Kemudian terakhir nanti siswa diminta untuk menentukan bedaan atau tebaannya dalam cangkriman dan tembang pocong. Nah, kita bahas satu persatu. Kegiatan yang ada di sekolah dan di rumah. Kegiatan utama siswa ing sekolah yaitu sinau. Jadi nanti jika ada kegiatan di sekolah apa sinau, ya. Kegiatan liyane ing sekolah liyane sinau yaitu ana piket kelas, upacara bendera, upacara gendera, olahraga, lan sapanunggalane. Kegiatan ing omah contone ngewangi wong tua, sinau utawa nggarap PR, dolan karo kancane. Iki termasuk soal sing gampang nggih. Tembang mojopat. Nah, tembang mojopat yaiku salah sawijining tembang tradisional kang kaiket aturan utawa paugeran guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Paugeran utawa aturane tembang mojopat kuwi ana siji, guru gotra. Apa to iku guru gotra? Yaiku cacahing larik saben sapada. Artinya jumlah baris dalam satu bait lagu itu ada berapa baris, ya, ada berapa larik. Itu guru gotra. Kalih guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sapada. Jumlah suku kata pada setiap lariknya. Misalnya larik pertama suku katanya ada berapa dihitung. Suku kata itu apa? Suku kata itu susunan dari 2 huruf atau lebih itu namanya suku kata. 3 nggih guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasan gatra. Jatuhnya huruf vokal ya, huruf vokal terakhir di akhir baris. Jadi jatuhnya suara itu misalnya A, apa I, apa U, atau E, atau O jatuhnya suaranya. Itu guru lagu. Nah, iki ana contoh paugeran tembang pocong. Nah, ini tembang pocong kita akan bahas guru gotrone. Ning kono kuwi ana tembang pocong paseban. Nggih, kita bahas yang ini. Esok iku para siswa padha ngumpul aneng ngarep kelas. Dawuh guru kang den anti, guru dawuh para siswa nambut karya. Nah, ini
Yang atas ini disebut gotro 1. Nah, ini baris pertama. Kemudian bawahnya aneh ngarep kelas iku gotro kalih baris kedua. Dawuh guru kang den anti iku gotro 3 atau baris ketiga. Guru dawuh para siswa nambut karya iku gotro 4 atau baris keempat. Jadi tembang pocong ini ada berapa gotro? Gotronya ada berapa guru gotronya? Guru gotrone ono papat ya. Siji, loro, telu, papat. Siji, baris siji, gotro siji, gotro loro, gotro telu, gotro papat. Jadi guru gotrone ono papat. Saiki dari tembang ini, tembang pocong iki akan dihitung guru wilangannya, akan ditentukan guru wilangan dan guru lagunya. Nah, contoh ini tadi gotro 1 atau baris pertama. Guru wilangannya berapa? Guru wilangan tadi apa? Jumlah suku kata pada baris tiap baris. Nah, ini kita akan jumlah suku katanya pada baris pertama atau gotro pertama. Misalnya piro guru wilangane gotro kepisan. Nah, ini dihitung guru wilangane. Eso iku ya. Iki E. Ya, ini ini meskipun satu huruf ini juga suku kata ya. Tadi minimal satu huruf ya. Itu bisa disebut suku kata. Tadi variasi tadi agak ada keliru ya. Tadi dua huruf ya. Ini satu huruf bisa disebut suku kata. Esok ya, dihitung satu ya. Esok iku para siswa podo ngumpul. Ada berapa? Guru wilangannya ada 12 suku kata. Jadi guru wilangannya baris pertama gotro kepisan yaitu rolas. Nah, guru lagu adalah tibaning swara. Nah, tibaning swara neng akhir gotro. Ini tibaning swara huruf vokalnya apa? Ngumpul, ul, u. Nah, ini berarti huruf vokalnya di sini u. Berarti guru lagune u. Ya, guru lagu gotro kepisan u. Guru wilangane rolas. Iki gotro kapindo. Aneng ngarep kelas. Berapa guru wilangane? Ada 6. Huruf vokal terakhir jatuhnya suara huruf A. Kelas A. Berarti guru lagune A. Kemudian guru wilangan di baris ketiga, gotro ketiga. Yuk kita hitung. Dawuh guru kang den anti. Ada berapa? Ono 8. Guru lagune jatuhnya suara di gotro ketiga ini apa? Huruf I vokalnya. Huruf vokal itu A, I, U, E, O ya. Ini terakhir hurufnya apa? I. Nah, guru lagu baris ketiga, gotro ketiga yaitu I. Terakhir yang gotro kepapat. Kita hitung. Guru dawuh para siswa nambut karya. Nah, guru wilangannya kita hitung. Ada berapa tadi? 12. Guru wilangan gotro kepapat, baris keempat adalah 12. Jatuhnya suara, tibaning suara guru lagunya apa? Hurufnya terakhir A. Nah, okay. Wow, itu tadi guru wilangan dan guru lagu. Gatekno, ini tembang pocong. Bapak pocong dudu watu, dudu gunung, sabamu ing alas ngon ingone sang bupati. Prapteng marga si pocong lembehan grono. Ana pirang gotro tembung pocong iku ada berapa? 1, 2, 3, ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada berapa baris tembang pocong di samping? Ada 4. Gotrone 4. Guru lagune gotro kapindo. Nah, ini dicari gotro itu baris kedua. Ini baris pertama, ini baris kedua. Guru lagune, ya huruf terakhir ini. Huruf vokal terakhir A. Berarti jawabannya nomor 2 A. 3. Piro cacahe guru wilangan larek kapapa? Berapa jumlah guru wilangan atau suku kata baris keempat? Baris keempat ini. Prapteng marga si pocong
lembehan grono. Ada berapa guru wilangannya tadi? 14. Ya, betul ya. 4. Kepiye guru wilangan lan guru lagune larek ketelu. Nah, ini pertanyaannya 2. Bagaimana guru wilangan jumlah suku katanya dan guru lagu vokal terakhir baris ketiga. Ini baris ketiga. Ngon ingone sang bupati. Ada berapa? 8. Ngon ingone sang bupati. Ada 8 ya. 8 guru wilangane. Terakhirnya i berarti 8 i. Kalau pertanyaannya cuma guru wilangan berarti angka saja. Kalau pertanyaannya guru lagu berarti huruf saja. Kalau pertanyaannya ada guru wilangan dan guru lagu, maka dituliskan angka dan huruf. Ya, ini tadi 8 i gitu, seperti itu. 5. Prapteng marga si pocong lembehan grono. Apa tegese grono? Apa maksud yang dimaksud dengan grono? Grono itu apa? Grono iku irung. Nah, irunge si pocong iki. Nah, ini kalau bedekannya apa ini? Bedekannya atau tebaan ya. Bedek, kalau suruh bedek ini bedek ini tebaannya apa ini? Kira-kira pocong ini. Ini jawab pocongnya apa? Tebaannya adalah gajah. Cangkriman. Nah, cangkriman yaiku unen-unen utawa ukara kang kudu dibatang utawa dibedhek, ditebak. Ungkapan atau kalimat yang harus ditebak maksudnya. Umume cangkriman kuwi kena kanggo panglipur lan gegojekan. Ana uga kang digawe sayembara ing lakon wayang. Jadi biasanya cangkriman itu untuk hiburan atau bercanda. Ada juga yang dipakai dalam sayembara dalam wayang. Cangkriman iku ana cangkriman wancahan, yaiku disusun saka cekakan tembung atau singkatan kalimat berbentuk akronim kata dari kalimat yang dipakai pada cangkriman. Akronim itu singkatan. Cara meringkasnya dengan meniadakan suku kata depan atau yang dipakai adalah 2 suku kata terakhir. Contohnya di sini kabaketan. Batangane nongko. Jadi yang dihilangkan nongkone ini ya, nong. Nah, yang dihilangkan itu suku kata depan nong. Jadi yang diambil ka. Tiba, bo, ka, ba, ketan. Nongko tiba ing suketan nangka jatuh di rerumputan. Kalih burnaskopen batangane ini batangannya atau tebakannya adalah kepanjangan dari burnaskopen ini. Bubur panas kokopen, bubur panas makanlah. Lalu yumairong. Batangannya kepanjangan dari yumairong ini apa? Yuyu, mai, omai, rong. Nah, kepiting rumahnya di rong atau di lubang. Jenis cangkriman kedua yaitu cangkriman pepindhan, yaitu cangkriman kang awujud ukara kang memper kaya nyatane. Cangkriman pepindhan iki kadadean saka pepindhan utawa irip-iripan barang. Pindo utawa kaya seperti benda. Pepindhan yaitu kalimat perumpamaan yang digambarkan dengan makhluk hidup maupun mati dan harus ditebak apa maksudnya. Contohnya, sego sakepal direbung tinggi, nasi segenggam dikerumuni hewan sejenis kutu. Batangane atau tebakannya apa? Sego sakepal kan cuma sekepal ya, segenggam ya itu ya. Tapi direbung tinggi, ireng-ireng. Nah, itu hitam-hitam. Salah. Nah, yang kedua, pitik walik sobo kebon. Batangan atau tebakannya nanas ya. Selanjutnya. Jenis yang ketiga, cangkriman blenderan, yaitu cangkriman kang ngemu surasa blenderan utawa plesetan. Kalimat yang jelas artinya, namun arti tersebut bukan arti sesungguhnya, jadi plesetan. Pembatangannya, anggone bedek kudu hati-hati, ndak keblender utawa kepleset ya. Jadi itu plesetan ya. Tuladha utawa contone wong dodol tempe ditaleni. Jadi sing ditaleni dudu tempene. Yang ditaleni tempene dudu wong sing dodol. Maaf ya kebalik. Yang ditaleni tempene dudu wong sing dodol.
Wong wis gedhe kok ngguyu tuwa. Ngguyu tuwa kuwi karepe nangis, wong gedhe kok nangis karepe ngoten niku nggih. Selanjutnya ya. Selanjutnya cangkriman ing tembang pocong. Jadi cangkriman iku ya ana ning tembang. Ya, contone tembang sing ana cangkrimane yaiku tembang pocong. Nah, iki gatekno tembang pocong iki karepe kepiye kon bedhek. Nanti anak-anak disuruh bedhek atau menebak. Ya, itu tebakannya tembang pocong itu maksudnya apa ya ini tebakannya? Yang A ini, bapak pocong biasanya seko kayu. Bapak pocong biasanya dari kayu. Benda ini biasanya dari kayu. A wujudmu kotak, berbentuk kotak. Apa ya? Iku kanggo wadah klambi. Nah, untuk tempat baju cetha iki. Biasanya si pocong ono ing kamar. Biasanya ada di kamar. Nah, tebakannya apa? Lemari. B. Bapak pocong bisa gereng, bisa bengong. Bapak pocong bisa bersuara mengaung, gereng, itu ya. Ngambah jumantoro melayang di udara. Koyo manuk raja wali, seperti burung raja wali. Wirawiri nggawa barang lan manusia bolak-balik membawa barang dan manusia. Apa itu? Montor, bedane montor mabur atau pesawat. Nah, bahasa Jawane motor mabur jangan ditulis pesawat ya. Kalau pertanyaannya bahasa Jawa dijawab bahasa Jawa. Contoh yang lainnya. Nah, ini Bu Guru ambil dari buku paket. Di situ Bapak Pocong dudu watu dudu gunung, sabamu sendang. Ya. Sobo apa ya mainnya di sendang, di kali ya jenis kali nggih. Pencokanmu lambung kering dipencokke atau diletakkan di lambung kering di mana ya? Di perut sebelah kiri. Prapteng wismo, si pocong muntah guoyo ketika sampai di rumah, muntah guoyo di sokke aire. Jadi bedekannya apa atau tebakannya? Klenteng atau tempat air. Nah, kalau zaman dulu itu kan orang itu nyari airnya di sungai ya untuk masak, untuk minum dan sebagainya. Itu mereka mencari airnya, ngambil airnya dari sungai dulu belum ada sumur, ya. Tembang pocong yang lainnya. Bapak pocong renteng-renteng koyo kalung seperti kalung direnteng-renteng koyo kalung, disambung-sambung seperti kalung. Dawa koyo ulo panjang seperti ular. Pencokanmu wesi miring ya tempatnya atau berada di besi yang miring diiringkan. Rel ya ini maksudnya. Si sing disobo si pocong mun turut desa. Jadi dia berjalan sepanjang desa atau kota. Wangsulane apa? Sepur ya, kereta api basa Jawane sepur. Bapak pocong dudu watu dudu gunung, sang kamu ing Plembang. Ngon ingone sang bupati, yen lumampah si pocong lembehan grono. Ini grono, ini irung, irung yang ngelembreh ya ini lembreh atau telalining lembreh. Tebakannya apa? Nanti kalau ada pocong seperti ini suruh bedek tebakane opo, bedekane opo, batangane opo. Nah, itu sama. Gajah. Contohnya cangkriman ya nih. Nah, ini Pak, boleh tos bedekane ini sejenis cangkriman apa tadi ya? Coba diingat-ingat dibaca lagi ya. Tapak kebo lelene terus ini kepanjangannya. Nah, ini ya. Pak Bumbo kepanjangannya bedekane kepanjangannya Pak Tapak Bom Ba Kebo Om Bo. Gerbong tulis ger pager kobo watune mendelis kuwi bedekane. Pitik walik sapa meja ayam berbulu keriting ya berkeliaran di meja. Ya. Apa? Sulak. Nah, sulak itu kan dari bulu ayam ya kan? Dan untuk membersihkan meja. Nah, itu pitik walik sapa meja. Yen munggah malah medun, kalau naik malah turun. Apa itu tebakannya? Wong numpak itu kan naik, kok malah turun? Turun apa? Kakinya kan turun. Nah, turun kan ketika mengayuh sepeda. Nah, itu mengayuh sepedanya itu kan kakinya turun. Maksudnya naik malah turun, numpak itu kan naik.
Tebu rong lonjor tinggal selonjor. Isih piro? Tebu 2 lonjor, tebunya ada 2 batang ya. Ditinggal meluruskan kaki. Masih berapa? Ya tetap masih 2. Masih loro. Atau masih rong lonjor gitu nggih. Sapi mlaku ngalor, buntute ana ing ngendi? Sapi berjalan ke utara, ekornya ada di sebelah mana? Masih tetap di belakang neng mburi, mau jalan ke utara, mau jalan ke selatan, mau neng lor, arep ngidul, arep ngalor, ya ta? Arep ngetan, arep ngulon, tetep buntute ana ing mburi. Hanya cilik dadi konco, gede dadi musuh. Kecil jadi teman, besarnya jadi musuh. Apa itu? Geni atau banyu ketika kecil ya bisa untuk menerangi. Tapi ketika besar nanti jadi musuh, bisa menyebabkan kebakaran. Begitu juga dengan air. Kebun jerum, sikile piro, kebo telungkup, kakinya ada berapa? Tetap ada kakinya. Kebo itu apa? Papat, ada 4. Mau telungkup, mau apa? Miring, mau berdiri, itu tetap 4. Pitik walik sobo kebon, bedekane atau tebakannya ayam berbulu keriting berkeliaran di kebun. Apa? Nanas, itu kan seperti ayam ya itu, yang apa itu namanya? Mahkotanya apa itu daunnya itu kan, ya keriting dah itu, iya. Itu nanas. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Silahkan anak-anak bisa baca di buku paket ya. Selamat belajar untuk menyiapkan PTS besok. Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.